warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusismi Murni SPD. Saya mengajar di tingkat SLTA atau SMA. Bidang studi saya adalah bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir pembatik 2024 level 3 tentang video pembelajaran. Baik, pada video pembelajaran ini sasaran saya adalah kelas 11 SMA dengan materi analytical exposition dengan tujuan pembelajaran peserta didik saya mampu menemukan struktur teks dari teks analytical exposition. Jadi, mari menyaksikan. Hello, good morning my students. Okay, how are you this morning? Okay, fine, and I'm fine too. Okay, thank you. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, thank you. Now, let's check your absent first. Who is absent today? Okay, no? Okay, thank you guys. Now, before we start our lesson today, do you still remember our lesson last week, guys? Okay, what is it? Yes, our lesson last week is about analytical exposition. Ya, benar sekali. Jadi, materi kita sebelumnya adalah analytical exposition. Okay. Okay, guys. We still remember what is analytical exposition means? Raise your hand. Okay, yes. Analytical exposition is a text which elaborate the writer's perspective about an issue. Ya, benar sekali. Jadi, teks analytical exposition itu adalah satu pandang atau pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya atau sebuah isu yang terjadi di sekitarnya. Okay, good. And do you still remember what is the purpose of analytical exposition? Okay, yes. Okay. The purpose is to persuade the readers that the topic is important. Ya, jadi tujuan dari teks analytical ini adalah meyakinkan si pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang sangat penting. Okay, good. Now we come to the new material. The material is also analytical exposition, but the point is the purpose of our lesson today is you are able to find the generic structure of analytical exposition. Okay, guys, do you know what is the generic structure of analytical exposition? Raise your hand. Okay, you. Okay. Yeah. The generic structure of analytical exposition consists of three points. The first is thesis. Yes. Thesis, it introduces about the topic. Jadi pada bagian tesis ini kita diperkenalkan dengan topik. Nah, apa topiknya? Apa isu yang terjadi saat ini? Nah, itu yang dimaksud dengan thesis. Okay. And then the second, argument. Ya, this argument support the thesis. Jadi, pada bagian argumen ini didukung oleh apa yang dibahas oleh topik tadi dan apa kalimat-kalimat pendukungnya. And then the last is about reiteration or conclusion. Jadi pada bagian reiteration ini kita akan menyimpulkan apa sih topik yang kita bahas hari ini.
Nah, apa yang dapat kita simpulkan? For example, contohnya, topik yang kita bahas itu tentang kenakalan remaja. Nah, jadi pada kenakalan remaja ini, bagian yang pertama adalah tesis. Introduce the topic. Kita perkenalkan kenakalan remaja ini terjadi kenapa. Setelah kita jelaskan, lalu masuk kepada argumen. Nah, paragraf-paragraf pendukungnya lagi. Apa yang mengakibatkan kenakalan remaja ini terjadi? Apakah kurang perhatian dari orang tua? Apakah tentang lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi? Atau lain sebagainya. And then the last is reiteration. It means the conclusion, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya untuk mengatasi kenakalan remaja ini bagaimana? Nah, jadi Ananda, itu materi kita hari ini. Do you understand? Yes, okay, good. Now, we become today exercise. Kita masuk kepada latihan. Nanti you find the generic structure of analytical exposition in the text. Jadi silahkan Anda temukan nanti yang mana sih generic structure yang ada pada teks yang Miss berikan ini. Oke? Sekian video dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.